Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan coba-coba mengikuti Ustadz Nur Jabir aja ya, Ustadz ya. Terakhir kita ketemu sebenarnya di Asia Foundation itu ya, ngebahas tentang bagaimana menghidupkan nilai tetapi melalui Rumi pada waktu itu, lalu perkenalan berlanjut hingga sampai sekarang bisa kerjasama. Kami di IA ini ada satu metode namanya metode poetika, metode penciptaan. Jadi kira-kira sebelum itu menjadi sebuah karya masnawi, apa sih yang terjadi? Nah ini dipelajari di Prodi Studi Humanitas, Seni Terpadu sebagai salah satu prodi di IA. Walaupun saya sebenarnya bukan dosen IA, jadi bisa kemana-mana lah kalau lulusan studi agama-agama mah. Selama ada agama dan budaya, oke hadir gitu lah. Itu orang UIN kan kayak gitu, karena nggak jelas jadi bisa di mana-mana. Oke. Di sini setiap poetika artinya jika kita lihat apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nur tentang satu buku masnawi, di poetika ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebelum itu jadi buku kira-kira apa yang terjadi gitu. Jadi sebelum dia menjadi satu karya sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah ini dipelajari di 7 studio di studi humanitas atau seni terpadu. Jadi setiap ciptaan ini basic teorinya atau kira-kira ini cara takwil. Cara takwil yang kami gunakan jika itu dipelajari di Fakultas Filsafat. Mau buka kelas di sini, Mas? Bisa. Jadi yang pertama ada intersensori, artinya apa yang dimunculkan oleh seseorang menjadi satu karya itu pasti ada rasa, ada apa yang diterima oleh pikiran, apa yang diterima oleh telinga, diterima oleh mulut, diterima oleh kulit dan lain sebagainya. Namun sejauh saya ingat, mungkin juga ini perlu konfirmasi ke Mas Panji karena waktu dulu di Cilaki itu Mas Panji kalau katanya bikin lagu itu suka pakai lilin kan ya Mas ya? Oh enggak, ada di ruangan gitu tersendiri kan? Oh, pakai minyan ya? Wah, sama jarum coklat. Kelapa muda. Enggak langsung dari jadi ada sensori. Seorang pencipta seringkali mempunyai satu keadaan yang memungkinkan dia menerima berbagai inspirasi dalam proses kreatifnya. Nggak sejauh saya tahu misalkan Panji Sakti waktu di Cilaki, ada satu suasana yang dibangun waktu itu Ramadan yang memungkinkan bisa menghasilkan berbagai inspirasi sehingga sulit untuk ditahan dan lahirlah sebuah lirik-lirik yang sangat dalam sekali. Nah, tapi apa yang kita rasa itu juga dipengaruhi oleh teks-teks yang kita baca. Di Rumi ada yang seperti itu. Berbagai teks yang kita baca itu memungkinkan mempengaruhi apa yang kita ciptakan. Lalu ada intermedium, artinya jika itu menjadi sebuah teks, maka bagi seorang Rumi bisa jadi tari, bagi seorang Panji Sakti itu bisa menjadi bunyi. Begitu kira-kira. Dan interteritori artinya pengalaman yang sifatnya kawasan. Di Rumi kan ada kisah-kisah dari Mesir, dari Persia, dari tradisi-tradisi Islam itu juga mempengaruhi intereksperensial selanjutnya yaitu pengalaman. Nah kita lanjut aja pada selanjutnya. Nah ini intersensori. Jadi puisi Rumi itu melibatkan berbagai indera, mendengar, membaui atau merasakan. Kadang-kadang rasa sakit itu dinyatakan. Sehingga ada pengalaman yang bisa dirasakan. Jadi dunia Rumi itu bisa masuk ke dalam diri seseorang, lalu bisa kita kemudian apa yang disuguhkan di dalam teks itu bisa mempengaruhi apa yang kita rasakan. Pengalaman sakit hati misalkan, pengalaman rasa dingin atau pengalaman terasingkan itu bisa tiba-tiba muncul dan bisa menghasilkan efek fisik. Begitu. Rumi bisa seperti itu. Misalkan mendengar seruling tidak hanya bunyi, tetapi sebagai ungkapan rasa duka. Nah ini salah satunya Nei misalkan yang tadi disinggung oleh Ustadz Nur Jabir.
eh, ini kan dari teks kemudian dia bisa membangun multisensori, bisa seseorang ketika membacakannya, dia bisa tiba-tiba mendengarkan suara seruling itu tanpa ditiup gitu. Dia bisa kemudian bisa merasakan berbagai pengalaman dirinya yang disajikan di dalam teks seakan-akan, oh ini gue banget gitu. Lalu melahirkan anak-anak senja, ceritanya gitu. Nah, karena generasi Z itu yang dikeluhkan oleh Ibu Nani kan. Misalkan, sejak direlung aku dari rumpunku dulu, ratapan pedihku telah membuat berlinang air mata orang. Kuseru mereka yang tersayat hatinya karena perpisahan, karena hanya mereka yang memahami sakitnya kerinduan ini. Mereka yang tercerabut dari tanah airnya merindukan saat mereka kembali. Ketika kita membaca ini, memungkinkan dengan asumsi bahwa ini adalah sebuah seruling yang berteriak atau yang memanggil atau yang berdoa, itu apapun, itu seakan-akan kita masuk, rasa kita menjadi kita terangsang untuk mendengarkan, untuk merasakan keterasingan dan lain sebagainya. Nextnya, selanjutnya aja. Saya malu sama Ustadz Nur karena bacaan dia lebih bagus. Aspek intertekstual adalah cara Rumi memanfaatkan nas Al-Quran, hadis, kisah-kisah klasik, bahan tradisi-tradisi sufi. Nah, kita akan melihat kalau membaca buku itu dengan menikmatinya, ya kita akan diiringi dari satu cerita tentang singa, tentang kelinci, tentang raja, tentang budak. Masuk lagi ada cerita tentang misalkan tentang Yahudi dan lain sebagainya. Dan ini endingnya kapan? Itu kan suka gitu ya, Ustaz ya. Ini endingnya kapan? Yang mirip tadi ada Kalilah wa Dimah. Itu Kalilah Dimah satu buku tebal. Jika Anda baca yang halaman pertama, itu di halaman terakhir adalah cerita bagian dari halaman pertama, tapi cerita di dalam cerita, di dalam cerita, di dalam cerita, di dalam cerita. Saya tamat itu tapi nggak tahu itu maksudnya apa. Ada tebal sekali karena itu. Nah, ini interteks. Misalnya interteks seperti ini. Di Masnawinya, cinta adalah api yang membakar, seperti api yang menyala dalam hati Ibrahim yang tidak membakar dirinya tetapi membuatnya bebas. Nah, ini kan teks tentang Al-Quran, tentang pembakaran Nabi Ibrahim, tapi kemudian itu bisa diambil gitu untuk menjadi satu kisah baru di atas kertas. Dan seakan-akan itu juga menjadi bagian dari si pembaca. Ini adalah interteks, artinya ketika ada satu ciptaan, melihat Masnawi, kita akan melihat berbagai teks yang muncul yang digunakan. Selanjutnya, intermedium. Nah, ini intermedium itu artinya dia sebuah teks, tetapi kemudian kan bisa jadi tari, bisa jadi bunyi, bahkan bisa menjadi satu tarekat yang terus terpelihara. Nah, Rumi ini berkaitan dengan musik dan tari. Artinya begini, ketika kita melihat Masnawi dan kemudian dibaca oleh seorang Ustadz Nur Jabir, dia akan menghasilkan apa? Tetapi mungkin dia akan menghasilkan teks lagi. Tetapi bagi seorang Panji Sakti ketika membaca Rumi, dia akan menjadi bunyi. Kemudian bagi seorang Ibu Ferial ketika dibaca maka akan menjadi gerak. Nah, itu yang disebut dengan intermedium. Jadi di dalam Masnawi, yang semoga Anda membelinya, ini promosi ya Pak ya, Anda bisa merasakan itu semua gitu. Bagi seorang kajian budaya atau seperti kajian budaya atau agama, itu mungkin akan menjadi teks. Tetapi bagi anak-anak yang seni terpadu, dia akan menjadi hal lain. Bisa jadi visual sebagaimana yang dibikin oleh saudari Pau dan Safa. Pau itu masih Safa ya, Safa dan Renata yang tadi ditampilkan di bagian sisjera itu kan ketika membaca teks selalu ada medium visual rupa. Nah, ini yang dimaksud dengan intermedium di dalam Masnawi. Selanjutnya, intereksperensial, artinya begini. Masnawi seringkali menyuguhkan seakan-akan apa yang dialaminya itu juga dialami oleh pembaca. Karena tema-tema yang disuguhkan itu bisa masuk pada kesadaran kolektif. Jadi seakan-akan ini bukan hanya tentang Rumi, tetapi ini tentang diri saya gitu. Nah, kemudian selalu saja Rumi mengundang agar pengalaman masuk transformasi batin di dalam diri
Jadi ada mungkin misalkan dari luka, kemudian disuguhkan, lalu ada kesadaran baru yang muncul, gitu. Karena kalau di dalam Quran An-Nur misalkan ayat 35 bahwa ada ya ruang gitu ya. Apa sih gitu ya? Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahu fi zujajah gitu kan. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, artinya pasti ada satu ruang di dalam diri itu yang memungkinkan jika luka terbuka maka pintu Tuhan akan masuk. Nah, ketika itu luka ini kan banyak dikaji di Rumi. Seakan-akan mungkin itu cara Rumi agar pengalaman atau visi seorang penulis bisa masuk, yaitu melalui luka tersebut. Nah, Rumi di dalam teks yang sudah diterjemahkan oleh Ustadz Nur Jabir, kayaknya Ustadz Nur Jabir jadi banyak luka kayaknya ya, Ustadz. Sudah transend gitu, Ustadz. Karena teks Rumi itu bisa memantrai pembaca, di mana seorang ketika membaca Rumi dia seakan-akan menjadi penulis baru bagi dirinya. Nah, itu kerennya. Jadi ada dunia baru yang disajikan di dalam imajinasi kita ketika membaca Rumi. Tiba-tiba kita jadi teringat nostalgia, memori, senyum-senyum sendiri gitu, lalu update status. Jadi menjadi satu dunia sendiri ketika membaca Rumi. Gitu. Karena luka tadi kemudian Rumi masuk, kesadaran itu masuk dan menghasilkan satu ciptaan yang baru dan menjadi satu dunia kita sendiri. Jadi saya kira Masnawi telah menciptakan dunia baru bagi Ustadz Nur Jabir, dan bagi teman-teman Masnawi jika membacanya maka dia akan menghasilkan satu dunia di dalam kanvas kehidupan masing-masing. Dan ketika kita masuk ke dalam satu keadaan trauma yang sama, lalu kita seakan-akan sedang membalikan lembaran kertas saja dan saya pernah mengalami ini. Nah, itu di dalam Masnawi jika kita melihatnya bahwa ini ada pertemuan antar pengalaman yang disuguhkan di dalam teks kok bisa masuk ke dalam pengalaman saya. Ya mungkin itu luka salah satunya. Maka sambutlah luka seperti dia seperti kita menyambut seorang tamu yang kadang-kadang menghancurkan, memporak-porandakan rumah kita, tetapi itu adalah utusan Tuhan. Rumi mengatakan begitu. Apapun yang kau cari itu ada di dalam dirimu. Bangunlah dan temukanlah. Nah, kira-kira ini salah satu yang ya itu mungkin luka tadi, karena keren ya, karena luka itu kok secara khusus banyak diterjemahkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 35 tadi. Selanjutnya, nah ini aspek teritorial. Nah, teritorial ini bukan hanya pada aspek kawasan demografis. Ada Mesir, Persia, misalkan Timur Tengah, lalu tiba-tiba ada di Indonesia, lalu tiba-tiba ada dari Makassar dan menerjemahkan, tidak seperti itu. Tapi hunian-hunian yang ada di dalam teritori bukan hanya teritori demografis, tetapi kita punya teritori. Pengalaman Anda masing-masing sekian tahun itu jadi teritori sendiri. Nah, Rumi bisa mengajak itu. Bahkan dari tiap bacaannya kita seakan-akan masuk pada fase ketika kita balita mungkin, sebagaimana yang disajikan oleh Sis Zira tadi. Dan teman-teman akan ditanya ya, nanti di luar Sis Zira akan bertanya, yang tiga itu apa gitu. Salah satunya Manrobuka. Nah, jadi begitu, dia bisa menyuguhkan setiap teritori bukan hanya pada demografi, tetapi pada pengalaman-pengalaman. Begitu, dan sifatnya universal sehingga sama dengan tadi interteks, ketika membaca menghasilkan satu pengalaman teritori baru. Nggak tahu tuh, Mas Panji teritori barunya kan katanya buku puisi ya. Nanti Mas bedah buku yang kedua. Mungkin buku puisi atau seorang penyair yang pura-pura menjadi penulis gitu ya, bisa jadi. Nah, ini misalkan kita bisa melihat aspek teritori ini. Kalau kita membacanya secara tekstual, kita kan bisa melihat cinta bagaikan sayap, dengannya manusia terbang di angkasa, menggerakkan ikan menuju jala sang nelayan, menghantar si kaya meraih bintang di langit ketujuh.
cinta berjalan di gunung, maka gunung pun bergoyang menari. Ini kan interteritori semua, ada di angkasa, ada di laut, ada di langit ketujuh, gitu, ada di gunung. Tapi ketika kita membacanya, ya saya yakin ketika teman-teman membacanya ini menjadi teritori baru. Nggak tahu, ada yang punya pengalaman di laut gitu di belakang? Siapa? Pengalaman terluka di laut, luka yang lain maksud saya ya. Nah, kira-kira ini yang disebut dengan aspek teritori, ya. Selanjutnya. Nah, ada lagi ini aspek interimajinasi. Artinya kita bisa menangkap, jadi bacaan di teks Masnawi membuat kita punya imajinasi baru karena Rumi di Masnawi menghadirkan berbagai imajinasi. Dan imajinasi itu masuk ke dalam diri kita. Hingga bukan hanya sekedar imajinasi pada masa hidupnya Rumi, tetapi kemudian imajinasi pada Rumi yang ketika dia hidup dan terikat pada teks, itu tiba-tiba bisa masuk ke dalam diri kita menjadi imajinasi kita. Bulan yang tenggelam dalam kolam kecil tetap bersinar di tengah malam. Nah, imajinasi kita kemudian menjadi liar karena ini. Kemudian bisa jadi menghasilkan misalkan salah satu puisi bulan dalam secangkir cappuccino misalkan. Itu harusnya panitia paham ya. Misteri soalnya itu. Bulan yang tenggelam dalam kolam kecil tetap bersinar di tengah malam. Nah, ini kan imajinasi semua. Tetapi lagi-lagi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Nur, kita perlu takwil untuk melihat ini. Nah, bait Rumi menghadirkan gambaran simbol-simbol dan metafor yang kaya. Nah, konon di dalam studi-studi tentang agama, apa yang terjadi di dalam diri kita, gejolak diri kita atau ekstase diri kita kepada Tuhan, itu membutuhkan simbol dan membutuhkan metafor. Karena itu tidak bisa dipahami kecuali itu kemudian dimunculkan. Menjadi bait-bait puisinya, misalkan Rumi, atau nanti kita akan mendengarkan bait-bait puisi dari Panji Sakti, tapi itu apa yang terjadi di dalam batinnya bisa dilihat melalui simbol-simbol ini. Nah, dan gambar ini kan juga menjadi sebuah imajinasi baru. Ini saya pakai AI ya, dengan izin, tapi maksudnya dengan Bismillah, jadi tenanawannya pakai AI karena problem gitu ya. Tapi ketika saya kutip ya, ini menggunakan kira-kira buatkan ilustrasi dengan ini ya. Seorang AI aja bisa menghasilkan seperti ini. Walaupun langsung ketahuan oleh dosen visual mana yang menang AI-nya. Jadi tahu bedanya mana hasil manusia dan AI. Tapi kira-kira ada imajinasi baru yang tampil. Nah, itu di dalam Masnawi. Kemudian yang selesai ya, Ben. Oke, penutupnya bahwa Masnawi bukan hanya puisi, dia menjadi pengalaman yang tentang keindahan, tentang spiritual yang kemudian itu bisa merangsang multisensori kita. Bisa menghasilkan berbagai simbol baru dan bisa menghasilkan berbagai kesadaran baru yang mendalam, namun itu tidak jauh dari pengalaman masing-masing si pembaca. Gitu. Dan seperti tadi, interteritori ataupun intereksperensial itu melebihi ruang dan waktu. Bagi tadi Ibu Nani mengatakan bahwa ini kan zamannya generasi milenial ya, dan ibu-ibu sama saya yang udah tua-tua, kita sedang numpang generasi sebenarnya, numpang zaman. Dan tapi dengan Rumi enggak, itu akan menghasilkan satu lanskap baru, cerita baru di mana Rumi dengan Masnawinya bisa tetap hidup. Jadi Kirana Budi Rumi harus optimis dengan Rumi, karena jika melihatnya melalui metode seni terpadu ini, semua bisa terjadi dengan cerita yang baru. Demikian teman-teman sekalian, Mas Dul terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja biar tidak terlalu lama. Saya serahkan kepada Mas Muhammad Nur Jabir untuk memulai tentang buku Masnawi Maknawi ini. Oke, Mas, silakan. Boleh berdiri. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, selamat malam, salam sejahtera teman-teman sekalian. Bahagia sekali malam ini bisa bertemu dengan teman-teman semua, sahabat lama saya, guru saya, Suhu Panji, dan juga Ibu sekalian, bahagia sekali. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Filsafat Unpar yang saya muliakan dan saya hormati, Romo Ote, mudah-mudahan tidak salah nama, yang saya muliakan kawan saya lama Sis Jera, juga Pak Doktor. Saya penerjemah bukan berarti saya paling tahu tentang Rumi. Saya kebetulan bisa menerjemahkan, dan itu bukan berarti bahwa saya punya otoritas dalam menjelaskan Rumi. Seperti kata Rumi, siapa saja bisa mengira dia senafas dan sejiwa denganku, tapi bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya. Jauh-jauh hari Rumi sudah paham bahwa banyak orang yang menafsirkan kitab Masnawi, bahkan di zamannya Rumi sudah ada pembacaan Masnawi, karena Masnawi ini diselesaikan kurang lebih 16 tahun. Setiap jilid 2 tahun, dan ada jarak antara kitab pertama Masnawi dan kitab kedua kira-kira jarak 2 tahun, karena pada saat itu kebetulan istri Husamuddin meninggal, jadi beliau berkabung selama 2 tahun, dan barulah di kitab kedua Masnawi dilanjutkan. Jadi mungkin kalau tadi ada saran Sis Jera untuk mendengarkan saya, mungkin ini hanya berbagi saja, ini apa yang saya pahami, karena saya yakin setiap orang punya pemahaman tentang Rumi di setiap pikiran kita masing-masing, karena Rumi punya ribuan bait syair. Kitab Masnawi yang 6 jilid ada 25.500 bait syair. Kitab Ghazalnya ada 30.000 bait syair. Belum fihi ma fihi, rubaiyat, dan seterusnya. Jadi ada ribuan, dan sejauh mana kita menyelami syair-syair Rumi, sejauh itulah kita memahami Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi mungkin kita selama ini kenal Rumi dari quote-quote yang kita dapat di media sosial ya. Karena banyak berbicara tentang cinta, tetapi Rumi sebenarnya banyak menjelaskan tentang hal. Jadi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Maulana Jalaluddin Rumi. Saya akan fokus ke kitab Masnawi. Mohon dibantu di slide selanjutnya. Untuk menjelaskan Masnawi ini, mungkin kita banyak orang kebingungan ketika dia berhadapan dengan kitab Masnawi, karena seperti yang dijelaskan Sis Jera tadi, semuanya tentang kisah. Jadi kitab 1 sampai kitab 6 semuanya tentang kisah. Kisah pertama tentang Nei atau seruling, kisah kedua seorang raja yang jatuh cinta kepada budaya yang cantik, terus seperti itu, semua tentang kisah, dan di dalam kisah ada kisah. Jadi teman-teman ketika membaca mungkin pasti akan kebingungan, ini maunya Rumi apa sih, gitu kan? Apakah dia mau berkisah, atau dia mau berpuisi, atau dia mau ngajar tentang hal-hal yang mistik, yang sofistik. Pembaca biasanya mula-mula akan kebingungan. Dan saya selalu menyarankan cara membaca adalah dengan awal mula-mula itu tidak berontak, tidak mengkritik, tidak protes, pokoknya baca aja, cuma baca dengan hati. Makanya Rumi mengawali, dengarkanlah lirih seluring ini, betapa dia mengadu atas derita keterpisahannya. Sejak awal dia mengajak kita untuk mendengarkanlah. Dengarkanlah lirih seluring ini, betapa ia mengadu atas derita keterpisahan. Cuma mungkin kita tidak punya telinga itu untuk mendengar, kita tidak punya sejak awal pendengaran yang diinginkan oleh Rumi. Makanya kita sendiri akan kebingungan bagaimana cara membaca Masnawi. Nah, biasanya para pengkaji Masnawi
membacanya adalah dengan hati. Karena Rumi dijelaskan di bait selanjutnya, karena bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya, bukan mata ini, bukan telinga ini. Kita punya dimensi batin. Kata Rumi, tutuplah kedua matamu agar engkau mendengar dengan mata yang lain. Biasanya kita tidak membuka mata yang lain, kita hanya fokus dengan mata ini, telinga ini, karena kita sedang disibukkan oleh nikmat dunia, ya. Nikmat dunia, sehingga sejak awal Rumi mengajak kita untuk mendengarkan. Dan saya ngutip kitab 6 Masnawi untuk memotret bahwa Rumi hanya untuk menegaskan bahwa Rumi seorang sufi. Masnawi kami adalah kedai ketunggalan, apapun yang kau saksikan selain ketunggalan adalah berhala. Untuk mengajarkan bahwa semuanya tentang Dia, seperti yang ditegaskan tadi sejarah, semuanya tentang Tuhan, semuanya tentang ilahiyah. Kita yang membagi-bagi, ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Akhirnya kita kebingungan, apakah ini urusan dunia ya, atau ini urusan akhirat? Akhirnya kita bingung, kita sendiri akan bertanya-tanya, apakah benar ini urusan dunia, atau ini urusan akhirat? Karena memang sejak awal kita membagi ini dunia, itu akhirat. Padahal kata Rumi, apapun yang kau saksikan adalah ketunggalan, selain ketunggalan adalah berhala. Kita akhirnya membuat berhala-berhala itu untuk kemudian mendampingkan ilahiyah, mendampingkan dengan Tuhan. Ini penegasan tentang konsep yang sangat ekstrim dalam dunia sufi yang disebut dengan ketunggalan eksistensi. Biasanya para sufi menyebutnya wahdatul wujud, seperti itu. Cuma karena banyak sekali tafsiran tentang wahdatul wujud, sebenarnya hanya ingin menjelaskan bahwa realitas ini adalah realitas tunggal yang satu, yang nyata, yang mengisi seluruh realitas eksistensi. Oke. Nah, semua kitab Masnawi seperti tadi dijelaskan tentang berkisah, pertanyaannya, apakah Rumi sedang berkisah atau tidak? Kalau kita baca dengan pelan, kita akan menyadari bahwa Rumi tidak sedang berkisah. Rumi meminjam semua kisah. Ada kisah, nanti ketemu ada Khalilah, ada satu kitab yang kuno, klasik, Khalilah, Hamilah, lupa saya. Nah, itu sering dia kutip, dia mengambil semua kisah-kisah. Ada kisah dari Mesir, kisah dari Babilonia, kisah dari Arab, Persia, semua kisah itu hanya untuk menegaskan tentang dimensi sofistik. Nah, sehingga kalau kita membaca Rumi dan menganggap Rumi sedang berkisah, kita sendiri akan kebingungan. Karena kadang Rumi tidak menyelesaikan satu kisah. Dia berhenti kisah itu dan dia tinggalkan begitu saja. Karena Rumi tidak sedang berkisah, Rumi memasukkan nilai-nilai sofistik di antara kisah-kisah tadi. Makanya butuh satu sistem untuk memasuki pemikiran Rumi yang oleh Sufi biasanya disebut dengan sistem penakwilan syair-syair Sufi. Nanti kita jelaskan, kita ketemu. Oke. Nah, ini bukti bahwa Rumi tidak sedang berkisah ya. Aku katakan pada Husamuddin ini murid yang sangat dekat dengan Rumi, dan karena Rumi saking tawadhu, rendah hati, kadang dia mengangkat Husamuddin ini sebagai gurunya. Dalam syair-syairnya dia mengangkat Husamuddin sebagai gurunya, seperti saya baru menerjemahkan kitab 4 Masnawi, di situ sangat kental bagaimana Rumi seolah-olah mengangkat seorang muridnya karena Rumi benar-benar rendah hati. Dan yang sangat memohon untuk menulis Masnawi ini adalah Husamuddin. Jadi awalnya Rumi hanya menulis 16 bait tentang ney, tentang seruling. Kita sering pertama sampai 16. Lalu kemudian ada jeda. Di jeda inilah Husamuddin selalu memohon untuk melanjutkan Masnawi. Aku katakan Pak Husamuddin, lebih baik rahasia kekasih tetap tersembunyi, biar dirimu memahami rahasia-rahasia kekasih di balik hikayat. Jadi di balik kisah. Lebih baik rahasia-rahasia kekasih ilahi dijelaskan di tengah-tengah kisah-kisah orang lain. Jadi Rumi sedang meminjam kisah, dari kisah ini dia masukkan sesuatu. Nanti
kalau teman-teman baca Masnawi, misalnya ketika dalam kisah itu ada tentang sabar, dia akan mencari kisah tentang sabar, atau dari sabar ini dia memoles atau melanjutkan syair-syair tentang sabar. Jadi makanya ini kalau seorang ilmuwan biasanya kalau nulis, entah nulis paper atau jurnal atau nulis buku, biasanya semua jelas ya, ada mungkin awal pendahuluan, kemudian konten, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Kalau kita masuk ke Masnawi, kita tidak akan temukan itu. Kita seperti masuk dalam hutan yang kalau kita sendiri tidak punya pendengaran seperti Rumi, dengarkanlah kisah ini bagaimana dia mengadu atas derita keterpisahan. Mungkin kita sendiri akan kebingungan sebenarnya Rumi sedang apa. Oke? Nah, kawan-kawan, dengarkanlah kisah ini. Kisah ini menjelaskan tentang keadaan batin manusia. Nah, ini menjelaskan tentang satu bentuk penakwilan bahwa kisah yang dijelaskan Rumi bukan kisah yang di luar, tetapi kisah yang ada di dalam batin setiap manusia. Misalnya, contoh di kitab Masnawi, kisah kedua inilah kisah seorang raja yang jatuh cinta kepada budak yang cantik. Jadi seorang raja yang jatuh cinta kepada budak yang cantik. Jadi kalau kita lihat kisahnya seperti Rumi sedang mengisahkan satu kisah yang ada di luar, tapi sebenarnya tidak begitu. Ini puisi ini dari awal ketika beliau menjelaskan, kawan-kawan dengarkanlah kisah ini. Kisah ini menjelaskan keadaan batin manusia. Raja adalah simbol dari ruh, budak tadi simbol dari nafs, budak yang jatuh cinta kepada seorang lelaki namanya Zargar, simbol dari tubuh. Kemudian nanti ada tabib jismani, simbol dari ego, ada tabib ruhani, simbol dari dimensi petunjuk atau akal di dalam diri manusia. Jadi kita membaca kisah itu di luar, tapi semua butuh takwil. Raja adalah ruh, perempuan tadi budak itu adalah nafs, yang laki-laki dia jatuh cinta adalah Zargar, adalah seorang lelaki. Nanti ketemu tabib jismani adalah ego, tabib ruhani adalah akal. Dan memang ada struktur penakwilan dalam sastra sufi. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Nah, saya bertanya, kalau mau jawab silahkan. Ini syair sufi bukan? Aku lunglai dengan tai lalat yang ada di bibirmu. Aku lunglai dengan tai lalat yang ada di bibirmu. Oke, ini syair sufi atau bukan? Mungkin kita akan kebingungan menjawab ya. Ini biasanya orang yang sedang jatuh cinta, kekasihnya punya tai lalat yang ada di bibirnya, sehingga dia mengatakan, aku lunglai. Makanya aku lunglai dengan tai lalat yang ada di bibirmu. Seperti itu. Nah, dalam sastra sufi, tai lalat adalah zat Tuhan, simbol dari zat Tuhan. Tidak satupun manusia yang bisa menjangkau zat. Tidak satupun manusia yang bisa menjangkau zat. Tidak ada yang bisa sampai kepada Tuhan pada makom zat. Makanya aku lunglai. Lunglai pada zat Tuhan. Kita tak berdaya di hadapan zat ilahi. Tai lalat adalah zat. Makanya kalau kita bicara sama orang, kita tidak fokus pada tai lalatnya, pada wajahnya. Jadi meskipun ada dia punya tai lalat, kita tidak akan fokus pada tai lalat, tapi pada wajahnya. Karena dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Tuhan. Zatnya tersembunyi. Kita hanya tahu wajah, tapi zatnya tersembunyi, seperti itu. Sehingga aku lunglai dengan tai lalat di bibirmu. Ini syair sufi. Jadi bukan syair yang sedang asyik masuk dua kekasih yang saling menjalin kisah. Oke? Nah, sehingga untuk membedakan apakah ini syair sufi atau bukan, harus lihat orangnya. Kalau dia seorang sufi, maka kita harus membacanya dengan hati-hati. Berarti dia butuh takwil. Kalau dia bukan seorang sufi, berarti dia tidak punya takwil. Karena sangat sulit membedakan mana syair sufi, mana bukan syair sufi. Seperti tadi syair ya. Saya sengaja membawa ini, aku bertanya, aku lunglai dengan tai lalat yang ada di bibirmu. Respon orang pertama pasti dia mengatakan ini bukan syair sufi. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini dari mulut siapa syair ini keluar. Tapi kalau syair ini keluar dari seorang sufi, maka kita harus hati-hati membacanya. Berarti dia butuh takwil. Takwil, dia harus takwil. Oh, tai lalat
itu simbol zat. Bibir, kalau dalam sastra sufi, itu simbol dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua busur perjalanan manusia. Dari Tuhan, kemudian kembali ke Tuhan. Kayak simbolnya seperti ini. Itu bibir. Wajah juga demikian. Rambut juga demikian. Rambut itu simbol dari keagungan dan keindahan. Semuanya simbol-simbol sufi yang itu kita akan temukan itu dalam kitab-kitab sastra sufi, baik Masnawi maupun sufi-sufi sebelum Rumi seperti Attar, Sana'i, dan seterusnya. Nah, ini proses bagaimana para sufi sampai ke dalam bahasa. Jadi pertama adalah pengalaman batin. Saya yakin semua pejalan seperti itu ya, bukan cuma para sufi. Para pejalan seperti itu dia berusaha untuk masuk dalam alam batin. Nah, ketika dia masuk, apa yang disaksikan itulah ma'rifat. Jadi apa yang dia saksikan itulah ma'rifat. Ma'rifat akan memberikan rasa-rasa yang akan memilih diksi. Jadi rasa itu yang akan memilih diksi. Jadi itu proses bagaimana para sufi menghasilkan satu syair atau beberapa syair itu bermula dari satu proses pengalaman batin. Oke. Nah, saya akan mengambil contoh kitab. Bagaimana menakwil ini ya, kitab Masnawi. Saya akan buka di kitab 2 Masnawi tentang Musa dan seorang gembala. Itu di bait 1720. Musa alaihissalam ingkar kepada munajat seorang gembala. Saya bacakan syairnya. Musa melihat seorang gembala di jalan yang berkata berulang-ulang. Jadi waktu itu Musa sedang lewat dan melihat seorang gembala. Gembala ini sedang bermunajat kepada ilahi. Dalam dunia muslim ada doa, ada munajat. Satu lagi ada nida. Jadi ada 3 dalam tradisi muslim. Ada doa, ada nida, ada munajat. Munajat ini biasanya dia curhat. Kalau munajat. Kalau doa biasanya meminta. Kalau nida biasanya ada satu rintihan dalam hati dan biasanya ada satu panggilan yang keras. Misalnya ketika seorang sedang ditimpa musibah, dia berteriak keras, "Oh Tuhan." Biasanya itu disebut dengan nida. Satu panggilan yang keras di dalam dirinya karena meminta sesuatu di dalam kepada Tuhan. Nah, ini munajat. Jadi munajat ini ketika seorang hamba dia sedang asyik dengan Tuhannya, dia sedang curhat. Nah, kira-kira begini curhat seorang gembala itu. Musa melihat seorang gembala di jalan berkata berulang-ulang. Jadi dia melihat orang gembala ini sedang bermunajat. Munajatnya begini, "Ya Ilahi yang memilih hamba-hambanya. Kau di mana hingga aku menjadi pelayanmu, menjahit sepatumu dan menyisir kepalamu. Kucuci pakaianmu, kubunuh kutu-kutumu, kubawakan susu untukmu, oh yang maha agung. Kucium tangan kecilmu, kugosok kaki kecilmu, saat waktu tidur tiba, kusapu kamar kecilmu. Oh, kepadamu kuserahkan seluruh domba-dombaku. Oh Tuhan, segala teriakan dan rintihanku dalam mengingatmu." Nah, demikian gembala itu mengucapkan perkataan yang sia-sia. Musa bertanya, "Hai Fulan, untuk siapa perkataan ini?" Dia menjawab, "Untuk Dia yang menciptakan kita, bumi dan langit ini berasal darinya." Musa berkata, "Betapa berani kau jadi murtad. Celoteh dan ocehan seperti kekufuran apa ini? Masukkan kafas ke dalam mulutmu. Bau kekufuranmu membuat seisi dunia menjadi busuk." Jadi Musa protes karena melihat gembala ini munajat seperti dia berhadapan dengan tuannya gitu. Dia akan membawa susunya, mencuci sepatunya, mencari kutunya. Jadi benar-benar seorang gembala yang dia tahu hanya gembala, dia tidak tahu yang lain. Tapi dia sedang jatuh cinta dengan Tuhannya dan begitulah munajatnya kepada Tuhan. Makanya
Musa marah, kenapa? Karena ini orang kayak tidak ada sopan santun, tidak ada adabnya. Kalau kita kepada Tuhan kan perlu adab ya. Dan gembala ini seolah tidak punya adab. Tapi yang menarik jawaban Tuhan. Jadi jawaban Tuhan datang, wahyu ilahi datang kepada Musa. Jadi wahyu turun dan dia berkata kepada Musa, begini pesannya, wahai Musa, kenapa kau pisahkan hambaku dariku? Kenapa kau pisahkan hambaku dariku? Apa kau datang untuk menyatukan, atau kau datang untuk memisahkan? Sejauh yang kau bisa, jangan injakkan kaki dalam pemisahan. Sesuatu yang paling dibenci di sisiku adalah perceraian. Telah kuberikan kebiasaan kepada setiap orang. Telah kuberikan cara penjelasan kepada setiap orang. Baginya adalah pujian, bagimu adalah hinaan. Baginya bagai madu, bagimu bagai racun. Kami tak bergantung kepada suci dan tak suci. Kami suci dari segala kelambanan dan ketangkasan. Aku tak memerintah agar kurai keuntungan, ini kata Tuhan. Tetapi agar aku memberi kepada hamba-hambaku. Orang-orang Hindu memuja seperti tradisi Hindu, orang-orang Sindi memuja seperti tradisi Sindi. Aku tidak menjadi suci karena pemuliaan mereka. Merekalah yang menjadi suci dan berteburan mutiara. Kami tak melihat bahasa dan ucapan, kami melihat ke dalam dan keadaan. Kami melihat ke hati, jika ada yang rendah hati, walau kata-kata seolah tak rendah hati. Jadi, adab seorang pecinta itu beda ya dengan adab yang kita tidak sedang mencintai Tuhan. Kita selalu berdoa, bermunajat kepada Tuhan, tapi kita tidak disertai dengan cinta. Makanya kita protes ke sana kemari, ini apa sih, ini kok begini, kok agamanya begini sih, kok dia bersembahyang begini, kok dia begini, karena kita tidak sedang jatuh cinta. Kita seharusnya bahagia melihat setiap orang beribadah ya. Tapi kita hanya mau melihat ibadah kita sendiri dan kita tidak mau melihat bagaimana orang lain sedang asyik masyuk dengan Tuhannya. Seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam syair-syair Masnawi, kita akan temukan banyak tentang ini. Dan kisah ini di tengah-tengah kisah yang lain. Tapi karena kebetulan bertemu dengan berbicara tentang adab, akhirnya Rumi menjelaskan ada adab yang bukan pecinta dan adab yang seorang pecinta. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung Kang Panji Sakti. Ini dari Maulana Jalaluddin Rumi, tapi karena kemampuan saya dalam memusikalisasi puisi terbatas, jadi puisi Rumi yang sangat panjang ini jadi pendek aja dan saya matchkan dengan nasihat kematian dari Imam Besar Al-Ghazali. Jadi saya satuin puisinya Rumi bagian atasnya gitu, tengah-tengahnya dengan nasihat tentang kematian dari Imam Besar Al-Ghazali. Kamu saya masih ingat ya, saya nggak menyangka saya tiba-tiba harusnya tanya jawab. Jadi kebetulan puisinya ditanyakan oleh Suster Gerard. Apa bahasa Inggrisnya tadi? When I die. Ketika aku mati. Jadi ini yang saya musikalisasi adalah terjemahannya. Jadi bahasa Indonesia jangan takut. Tak perlu menangisi aku. Aku tidak pergi, sayang. Tak perlu meratapi aku. Aku tidak hilang, sayang. Tak perlu ucapkan selamat jalan. Aku tak kemana. Lekaslah bersukacita untukku karena takkan lagi merindukan. Simpan air mata
Menangislah untuk dirimu sendiri. Kau lihat aku tak membawa apa. Moga doamu bisa meringankanku. Aku tunggu. Aku tunggu. Tak perlu menyesali aku. Aku tidak sepi, sayang. Tak perlu ucapkan. Selamat jalan. Tak perlu ucapkan. Selamat jalan. Aku tak kemana. Jadi orang itu tak kemana-mana. Lekaslah bersukacita untukku karena takkan lagi merindukanmu. Simpan air matamu hari ini. Menangislah untuk dirimu sendiri. Kau lihat aku tak membawa apa. Moga doamu bisa meringankanku. Simpan air matamu hari ini. Menangislah untuk dirimu sendiri. Kau lihat aku tak apa. Moga doamu bisa meringankanku. Aku tunggu. Aku tunggu. Aku tunggu. Bahkan orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam pun belum ada yang ke surga. Mereka gak kemana-mana. Kata Rumi, gak kemana-mana. Jika aku mati, jangan kau tangisi aku. Jika aku mati, jangan kau ratapi aku. Bahkan di keyakinan saya, meratap itu dosa besar. Meratap itu dosa besar. Meratapi kehilangan, meratapi kesusahan, dosa besar. Sama dengan menuduh. Dia yang sang kekasih tidak adil. Tadi ada puisi yang tentang Ibrahim yang ada bahkan nyala api ada dalam hatinya. Aku bebas. Keajaiban, salah satu keajaiban saya itu nemu lirik tuh jadi lagu dan sudah rilis. Bersimpuhlah aku bersamamu, membincangkan konyolnya aku, dan kau mau saja mencecap tangisanku yang sekadarnya. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang.
kau rendahkan aku seketika. Terbacalah lemahnya jiwa, dan kau mau saja membubuhkan tanda di perjalananku. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Jika nanti aku dikuliti, harap hanya kau sudi menemani. Jika kelak aku diurai tak berbekas, asal engkau senang. Asal engkau senang. Aku bebas. Kalian nggak nunggu lagu yang populer itu kan? Oh, nunggu. Itu punya anak-anak senja. Ini malam Rumi harus spesial. Harus lagu yang lain. Boleh ya, satu lagi boleh? 5 juga kok. Tapi saya dimarahi Rumi. Mungkin lirik lagu ini nggak? Bukan yang bagus, bukan yang mewah gitu, bukan yang wah gitu, bukan ya. Tapi semoga teman-teman bisa menikmati menikmati cerita ini, kisah ini. Lelaki itu menghampiri aku, melapangkan dadaku. Dia merobek perutku, berbisik di inti lambungku. Membuncahlah seisi diriku, gelaplah semesta, hitamlah semua itu aku. Semua aku. Lagi-lagi aku. Aku melulu. Aku melulu. Aku melulu. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab.
Oke, kita lihat sesi jalan. Sesi jalan mana ya? Lakon menggauli si naskah itu gitu. Apa sih yang sampai ke Mas Nur gitu? Apa yang muncul, pengalaman apa dan implikasi ke saya yakin pasti ada pengalaman istimewa dalam saat memproses naskah ini menjadi buku gitu. Pengen dapat apa ya, oleh-olehnya dong, atau buahnya mungkin tadi ya. Kalau kita kan dapat buahnya ini ya, bukunya secara fisik, tapi dari Mas Nurnya sendiri rasa apa atau dapat kunyahan apa, dagingnya apa sih buat Mas Nur sendiri? Nutrisi ya, betul, nutrisinya buat Mas Nur sendiri apa sih? Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita tampung lagi. Ada lagi yang bertanya? Atau perlu ditunjuk? Tunjukkan. Oke. Oh ya. Oke. Ya. Selamat malam, Suster dan siang, Mas Nur. Mungkin pertanyaan saya tidak ke apa karyanya Rumi ya, tapi sosok Rumi itu sendiri. Mungkin lebih cocoknya ke Mas Nur kayaknya. Kalau tidak salah ya, ini saya pernah baca dan sedikit quote-quote-nya Rumi memang saya suka. Salah satu sosok yang dikagumi di Amerika, Madonna itu salah satu penggemarnya Rumi. Demi Moore itu juga salah satu penggemarnya Rumi. Nah, pertanyaan saya, kenapa Rumi yang latar belakang dari timur itu bisa sangat digemari di barat, khususnya Amerika? Ya, kalau bahkan banyak orang di Amerika itu ngomong Rumi itu secara spiritualitas itu seperti Buddha, pemahaman ininya ya. Lalu secara intelektualnya itu seperti Plato. Kalau ngomongin tentang Shakespeare. bahasa puitisnya Shakespeare. Nah, ini tiga ini komplit, orang-orang ngomongnya gitu ya, perpaduan antara tiga sosok ini. Nah, ini pertanyaan saya tadi, mengapa Rumi yang sosok Rumi ini sangat dikagumi di barat, khususnya di Amerika? Terima kasih. Oke. Satu lagi. Silakan. Oh. Ayo. Silakan. Oke. Iya. Mungkin saya sebagai perempuan Muslim, tapi kisah salah satu yang paling saya sukai adalah kisah tentang Bunda Maria. Jadi bagaimana dia memberikan cinta kasih sayang itu tanpa batasan sekat apapun. Bahkan kendati mungkin orang itu adalah pendusta, dia akan memberikan kasih sayang itu. Dan itu mungkin menjadi penguat ya. Tapi bagaimana saya mengaitkan beberapa, mungkin boleh diberikan beberapa kisah hidup yang mungkin relevan dengan syair-syair Rumi terkait Bunda Maria. Karena kisah hidup yang begitu bermakna itu menjadi pegangan saya sebagai seorang perempuan untuk berdoa kepada Tuhan, bahwa semoga Tuhan memberikan cinta di hati saya kepada semua anak, bahkan anak yang mungkin tidak lahir dari rahim saya. Jadi dengan malam ini saya menemukan kekuatan baru bahwa begitu lekat penghormatan terhadap Bunda Maria itu melintasi syair-syair Rumi. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung saja kita pertanyaan pertama buat mikrofonnya kalau jadi dua. Karena 1 sampai 3 buat Mas Nur. Oke.
terima kasih banyak atas pertanyaannya. Banyak orang yang berbaik sangka kepada saya gitu, bahwa seolah-olah saya punya pengalaman dalam menerjemahkan. Mungkin saya tidak punya pengalaman itu ya, tetapi banyak hal yang saya peroleh dari Rumi dalam menerjemahkan. Mungkin karena postingan saya banyak tentang sufi dan tasawuf, terutama Rumi, jadi seolah-olah saya punya pengalaman khusus gitu. Tapi kalau mau jujur, saya tidak punya pengalaman khusus. Cuma banyak hal yang terjawab dalam Rumi, dalam pengalaman saya. Bukan cuma dalam pengalaman keseharian, tetapi juga dalam pengalaman pemikiran ya. Saya pernah kesana kemari dalam konteks pemikiran, pernah jadi ateis dan seterusnya, dan Rumi selalu mengobati pemikiran saya. Jadi bukan cuma dalam konteks pemikiran itu, tapi dalam juga keseharian ya. Banyak terutama syair yang paling saya suka dari Rumi adalah sekaligus sebagai penawar, adalah obat derita ada di dalam derita. Kita akan menemukan ketakjuban itu dalam satu bentuk penderitaan ketika kita mengalaminya, dan saya banyak menemukan jawaban dalam syair-syair Rumi. Nah, cuma tadi karena saya mungkin sering nulis tentang sufi, tasawuf, bicara tentang Rumi, jadi seolah-olah orang-orang menyamakan itu ya, ada pengalaman khusus gitu yang terjadi dalam diri saya, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya sayalah yang sangat rakus terhadap syair-syair Rumi. Jadi saya setiap mau nulis sesuatu, saya sebenarnya banyak nulis sesuatu. Saya juga sedang menyiapkan novel, judulnya Hati yang Rapuh. Tapi setiap saya memulai, saya kembali lagi ke Rumi. Setiap saya mulai, saya lagi kembali ke Rumi. Jadi seperti saya pernah cerita seperti Majnun yang sedang menunggangi seekor onta betina yang baru saja melahirkan. Jadi ketika dia naik onta itu, dia seolah-olah sudah tiba di rumah Laila. Tetapi ketika dia membuka mata, oh di kandang lagi. Gitu. Karena untanya sedang jatuh cinta kepada anaknya, gitu kan? Untanya sedang cinta kepada anaknya, dan ini yang menurut saya setiap kali saya mau menulis ke yang lain itu pasti kebawa lagi ke Rumi. Tulisan itu pasti nggak selesai, pasti kembali ke Rumi, dan karena saya selalu menemukan jawaban dalam setiap kali menerjemahkan. Jadi sayalah yang paling rakus terhadap syair-syair Rumi sebenarnya, karena makanya setiap kali menerjemahkan itu seolah menemukan satu jawaban yang baru dalam berbagai konteks persoalan, khususnya dalam konteks pemikiran. Dan kalau ada menyelesaikan kehidupan personal itu adalah bonus ya yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi ya itu tadi, kalau pengalaman itu sebenarnya orang hanya berbaik sangka kepada saya, husnuzon ya, seolah-olah saya punya pengalaman khusus gitu. Dan ya betul sekali, Rumi menurut saya berhasil, mungkin secara personal pribadi saya berhasil tentang
berbicara tentang cinta ya, karena kata Rumi, keindahan cinta adalah ketertawanan. Kita justru menemukan cinta saat kita tertawan. Tapi orang-orang sekarang justru menjauhi cinta yang tertawan ya. Mereka menginginkan cinta yang membebaskan. Tetapi bagi Rumi, tindakan cintalah ketika kita tertawan. Karena yang menawan kita adalah Tuhan. Yang menawan kita adalah Tuhan. Rumi mengilustrasikan seperti seorang nelayan yang melemparkan jaringnya ke lautan. Ikan yang tertangkap itu pasti ingin ini ya, bebas. Tetapi ketika dia sadar, ketika dia tertawan, justru ikan-ikan itu justru akan mendekat kepada sang nelayan tadi. Ini simbol dari Tuhan untuk Rumi menjelaskan bahwa sebenarnya derita seperti kita sedang ditawan oleh jala Tuhan. Jala Tuhan. Jadi orang yang sedang dalam penderitaan itu seperti berada dalam jala Tuhan, dan ketika dia tertarik justru dia akan mendekat dengan ilahi. Dan ketika kita berserah diri kepada Tuhan, justru ya kita akan menemukan kedekatan itu dengan Tuhan. Makanya Rumi membedakan antara abid, zahid, arif. Abid itu yang lebih memilih untuk beribadah karena takut, zahid beribadah karena nikmat, arif beribadah karena cinta. Dan ini banyak diungkapkan dalam ghazal Maulana Jalaluddin Rumi seperti itu. Jadi jawabannya mungkin karena banyak persoalan pemikiran, kegalauan saya secara personal terjawab ketika menerjemahkan Maulana Jalaluddin Rumi. Pertanyaan kedua. Oke. Luar biasa. Ya, jadi memang akhirnya bisa disebutkan bahwa Rumi yang begitu kalau di bahasa yang dibahas sama manusia tadi begitu interdisipliner dalam artian segala aspek itu bekerja secara sinergis, dan ujung-ujungnya itu adalah tidak bisa ditangkap sepenggal-sepenggal dengan satu indera, dua indera saja. Kemudian memang harus psikologis, dan baru kita menemukan, dan itu juga akhirnya aspek interesperiensial itu. Jadi pengalaman yang diceritakan oleh Rumi berdasarkan banyak pengalaman orang dan teks-teks orang menjadi pengalaman baru gitu buat orang yang membacanya. Itu sih sebenarnya mungkin satu hal yang alasan kenapa dia 7 abad masih tetap relevan gitu. Oke, kita lanjut ya. Saya menjawab pertanyaan kedua, kenapa Rumi lebih dikenal di Barat ya. Ada Madonna, juga Demi Moore, kemudian satu intelektual saintis Deepak Chopra. Mereka punya kafe Rumi. Di sana mereka bersyair Rumi dan membacakan syair-syair Rumi. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, Rumi terkenal itu belakangan ya. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak terkenal. Itu berkat penerjemahan Coleman Bugs. Jadi kalau tidak ada Coleman Bugs, saya yakin Rumi tidak terkenal sekarang. Jadi keberhasilan Coleman Bugs inilah yang menerjemahkan karya yang diambil dari Nicholson. Nicholson menerjemahkan dalam bahasa Inggris dengan baik. Nah, Coleman Bugs membaca Nicholson, lalu apa yang dibaca Coleman Bugs ini diterjemahkan lagi dalam bait puisi. Jadi mungkin semua teman-teman tahu judul puisi Guest House, rumah singgah ya. Rumah singgah terkenal sebenarnya itu bukan puisi Rumi. Itu puisi Coleman Bugs, dan Coleman Bugs itu mengambil di jilid 5 Masnawi. Kita pernah membincangkan ini tentang puisi Guest House, dan itulah kehebatan Coleman Bugs. Jadi kalau banyak yang mengkritik Coleman Bugs, justru saya bersyukur kepada Coleman Bugs, karena tanpa Coleman Bugs Rumi tidak akan terkenal bukunya di Barat, khususnya Amerika. Di tahun 2000 bukunya jadi bestseller.
Makanya belakangan dia terkenal itu berkat terjemahan Coleman Bugs seperti itu. Dan begitulah kecanggihan Coleman Bugs yang kemudian dia menjadi terkenal seperti itu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya justru yang dianggap kontroversi itu justru yang membuat dia terkenal. Orang akhirnya mengenal dan akhirnya mencari tahu lebih jauh. Oke. Dan itu kalau bisa kita bilang memang keunggulan kalau kita dalam tanda kutip dunia barat, ya mereka memang istilahnya punya cara bagaimana akhirnya itu bisa diserap. Jadi melalui proses yang mungkin agak paradoks atau dialektik, tapi justru itu diskusi itu menjadi tumbuh. Itu yang menarik. Oke, langsung pertanyaan ketiga nih ya, kisah tentang Bunda Maria gitu. Dan ada nggak? Mungkin sejarah. Bagaimana saya Rumi yang atau yang ada kaitan tentang Bunda Maria, dan mungkin ada istilahnya yang bisa dibagi lebih untuk menginspirasi umatnya ini gitu. Karena ya terkadang kita bisa mendapatkan satu kekuatan itu justru bukan dari hal-hal yang sifatnya material gitu ya, tapi justru sebuah insight yang akhirnya membuka banyak hal, dan itu mungkin hanya dengan 1-2 bait yang memang dalam gitu. Mungkin Rizkira bisa berbagi buat mbaknya. Baik, terima kasih juga untuk responannya terhadap cerita atau kisah atau puisi Rumi terhadap Bunda Maria. Nah, saya melihat Rumi seperti ini. Dia sangat peka terhadap rasa sakit. Kan ada satu kan dia katakan dalam lukanya di sana ada sinar. Dia sangat peka terhadap luka, dan Anda juga mengatakan tadi tentang hidup batin. Jadi saya pikir yang pertama dia sangat sadar atau sangat peka terhadap rasa sakit. Nah, siapa dalam dunia ini yang sebetulnya merasakan sakit di dalam? Seorang ibu yang mau melahirkan. The real pain gitu. Atau juga dia sangat sadar terhadap situasi antara kematian dan kelahiran. Ya. Sebenarnya poesi dia, yang imajinasi dan kisah juga dalam threshold, apa sih nama? Threshold antara batasan antara kematian dan kehidupan. Nah, siapa seorang ibu? Jadi juga dia pernah, yang saya pernah baca dalam Tauhid Islam gitu, katakan bahwa kalau ada rasa sakit, bersyukur. Artinya ada hidup dan ada dalam diri kita yang mau lahir, mau keluar. Jadi jangan melarikan diri dari rasa sakit, karena ini indah. Ya. Tapi sedikit saya juga mau kaitkan, ini bukan Rumi tapi bukan imajinasi, tapi pengalaman saya juga. Saya pernah kerja dengan orang pasien sakit kusta. Nah, bagaimana dokter vonis bahwa dia sakit kusta? Sakit kusta karena dia terasa sakit. Jadi kalau orang terasa sakit, dia divonis atau dia dilihat bahwa dia punya kusta. Ya. Jadi syukur kalau kita punya rasa sakit. Ini pertama. Boleh saya jawab tentang kenapa Amerika gitu ya? Mana itu yang tanya? Jadi dipanggil sejarah. Nah ini orangnya sih. Saya mau jawab pertanyaan kamu. Bukan jawab, tapi ini pikiran saya. Ini juga saya lihat dari Rumi. Rumi sebetulnya mulai dari experience, pengalaman dulu, dan dia cerita. Sedangkan Barat cerita dulu dan mengalami. Ya, ini kan produk culture dan proses culture ya. Rumi itu orang Timur, dia punya proses culture gitu, budaya proses. Dan
Memang dia mulai dari pengalaman dan dia pergi dan dia bicara tentang pengalaman. Ini satu. Yang kedua, sebetulnya kenapa puisi Rumi menjadi universal? Kenapa? Karena dia bicara tentang hal universal. Kasih itu universal. Tidak ada budaya, tidak ada gender, tidak ada agama, tidak ada negara, tidak ada. Dia melampaui semua ini karena dia bicara tentang hal universal. Dan menurut saya bahwa orang Barat atau orang Timur atau di mana saja, tapi orang Barat kalau kita bicara ada satu kehausan for love, ya. A longing for love, gitu kan. Dan memang Sufi mulai dari itu bahwa saya punya memori yang tadi Anda katakan bibir itu unsur arc of descent and arc of ascent kan? Kenapa dengan bibirnya? Karena ada kasihnya. Ya. Jadi ada satu kehausan, keinginan to get love. Nah, dapat di Rumi. Jadi biar Madonna atau siapa saja yang bisa sangat terkenal, tetapi ada kekosongannya. Nah, kekosongan ini bisa diisi oleh pikiran dan pengalaman. Terus yang ketiga, ketika Anda bicara tentang aku, kenapa selalu aku? Kenapa selalu aku? Ya. Saya sangat menarik dengan agama-agama ya. Kalau dalam agama Hindu, Tat Tuan Sat, aku adalah aku. Kalau dalam Kristiani, I am who I am, aku adalah aku. Jadi aku di sini bukan aku, tapi inti saya, esensi saya, zat saya, semuanya. Karena itu dia katakan bahwa apa yang kamu cari sudah ada dalam dirimu. Ya, kata Rumi kan. Kenapa kamu mau melihat sesuatu di sana? Semesta alam sudah ada dalam dirimu. Ya. Jadi saya pikir Rumi untuk saya sendiri, salah satu hal yang Rumi lakukan untuk saya sendiri, membuat saya berani untuk kembali ke hatinya sendiri. Karena di sana aku zatnya bertemu Tuhan menjadi satu. Itu aja yang saya mau. Terima kasih. Oke. Tambah. Sudah malam. Oke. Mungkin tadi juga dari kalau kita lihat gitu ya, penuturan atau sedikit kisah yang dialami sama Bu Ferial gitu ya, bahwa dia dikenalkan Rumi dari keluarganya, dari ibunya, dan dia akhirnya punya itu menjadi pengalaman yang akhirnya diserap dan menjadi pengalaman baru dan interpretasi baru, dan bagaimana itu menjadi sebuah tools juga untuk menjalani hidup. Nah, sebenarnya yang kalau dilihat dari tadi kenapa lagi tentang aku gitu ya, melalui salah satunya gitu, melalui Rumi kita bisa mengenal diri kita sendiri sebenarnya akhirnya gitu. Mungkin itu tadi si sejarah suggest di awal, PR nanti dibawa pulang apa jadi buat kita apa, kita menemukan apa di sini nih yang bisa kita bawa gitu ya. Intinya ada temuan baru yang bisa yang selama ini dalam diri kita nggak bisa dikenali, ternyata setelah di sini ada 1-2 yang kita bisa mengenali diri sendiri yang belum pernah dijangkau oleh kita sendiri. Oke, mungkin sebelum karena sudah cukup malam, jadi sebelum tutup saya ingin kasih sedikit waktu buat Kang Zia untuk mungkin membuat sebuah kata penutup, kesimpulan atau closing statement lah tentang acara yang luar biasa malam ini ya. Silakan Kang Zia. Penutupnya nanti Mas Panji nyanyi lagi kan? Enggak, bener Mas. Satu lah Mas, nggak apa-apa ya. Yang bunga Kamboja itu. Requestnya Ustadz Nur. Malu-malu beliau, malu gitu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bersedia sampai detik ini. Closing statement, saya jadi dekan nanti.
Jadi begini, tiap orang itu punya, sebagaimana sejarah katakan, ada pengalaman, ada memori, dan dari pengalaman dan memori itu kemudian kita akan memiliki kisah-kisah, tertentu yang kemudian kisah-kisah itu seakan-akan terulang dan membentuk diri kita saat ini, gitu. Nah, itu tahap prefigurasinya adalah, kalau itu istilah hermeneutik, ada tahapan prefigurasi yang memungkinkan kita menjadi kita saat ini. Namun dari seluruh cerita kita, dalam dunia kita, dalam pengalaman dan memori kita, ada kisah-kisah tertentu yang itu sangat berkesan, sangat memori kita tidak bisa lepas, dan itu hanya beberapa kisah saja. Nah, menariknya adalah pada tahap konfigurasi, pada tahap kisah-kisah inilah, kisah-kisah itu kemudian yang membentuk kita pada saat ini. Pada tahap transfigurasi, menjadi Anda saat ini ketika Anda memantas-mantas diri, lalu dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun dalam bentuk fisik, itu transfigurasi Anda. Namun itu tidak pernah selesai karena kita akan menemukan kisah-kisah yang lain. Nah, perjalanan Rumi juga kira-kira seperti itu ketika dia kehilangan Syamsi Tabriz misalkan. Dia menderita, kemudian dia sangat menderita sekali, ada pengalaman yang sangat traumatis yang menyebabkan menjadi Rumi saat ini. Nah, itu yang kemudian saya sebut kisah-kisah pilihan, dan tentu Anda masing-masing di sini punya kisah pilihan-pilihan sendiri. Lalu kisah pilihan itulah kemudian yang menjelma Anda, menentukan Anda pada saat ini. Nah, mengapa kok bisa jadi dengan Rumi? Saya karena ini masih bedah buku ya. Saya ingin mengutip halaman 146 dari jilid 2, bait yang 295. Orang itu berusaha meraih hati Galen dan menakutinya. Itu judulnya. Izin ya. Saya tidak bisa bertawasul kepada Anda, jadi saya izin aja langsung. Tawasulnya ke Rumi. Galen berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berikanlah kepadaku obat itu." Salah seorang sahabatnya berkata, "Hai Zulfunun, obat ini untuk kegilaan. Jauhkan ini dari akalmu, jangan katakan lagi." Kata Galen, "Seorang gila telah memalingkan wajahnya kepadaku. Orang gila itu memandang wajahku penuh bahagia untuk sesaat, mata kecilnya tertuju kepadaku seolah menarik lengan bajuku. Jika tidak ada kesamaan diriku dengannya, mengapa wajah jelek itu memalingkan wajahnya kepadaku? Jika ia tak melihat kesamaan denganku, kapankah datang kepadaku? Kapankah seseorang mengunjungi yang lain jika dari jenis yang berbeda?" Ketika dua orang merasa saling dekat, tanpa ragu ada kesamaan di antara mereka, bukankah burung terbang dengan jenisnya sendiri, bercakap-cakap dengan yang tak sepaham, seolah kuburan dan liang lahat? Artinya dari kisah-kisah itu yang Rumi bakukan di dalam teks, pasti ada kisah-kisah Anda di antara buku Rumi yang bisa Anda beli di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman, terima kasih Bapak Misaki dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan acara malam hari ini. Semoga dapat oleh-olehnya dan semoga di jalan ada yang bisa kita renungkan lagi gitu ya.